Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, tim penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vicky Marniaten, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, bidang studi PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan dosen pengampu Ibu Arin Arianti MPD. Berikut adalah biodata singkat saya. Nama Vicky Marniaten, NIM 24225200103. Tempat tanggal lahir Wonogiri 26 April 1996. Kelas PGSD 3, bidang studi PGSD. Email peserta.13185@ppg.belajar.id. LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang merupakan bagian dari mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Pada presentasi ini, terdapat 5 bagian penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar paling menarik. Yang ketiga, desain inovasi. Yang keempat, rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah paradigma makna guru. Sebagai mahasiswa PPG Prajabatan dan juga seorang calon guru, penting untuk memiliki visi yang kuat untuk memotivasi diri agar terus belajar, terus berinovasi, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Pada bagian identifikasi diri, saya akan menyampaikan visi untuk pendidikan dan juga visi calon guru. Yang pertama, visi untuk pendidikan. Mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, berpusat pada peserta didik, serta mendorong terbentuknya pelajar yang berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan abad 21 sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, visi calon guru. Menjadi guru yang reflektif, adaptif, dan kolaboratif dalam mengembangkan pembelajaran yang bermakna, berpihak pada peserta didik, serta mendorong kemandirian dan potensi unik setiap peserta didik dalam semangat kurikulum merdeka. Selanjutnya, rencana untuk mencapai visi sebagai calon guru kurikulum merdeka. Saya berkomitmen untuk terus belajar, merancang pembelajaran yang bermakna dan berdiferensiasi, menciptakan lingkungan yang inklusif dan berpihak pada murid, serta memanfaatkan teknologi untuk mendorong kemandirian dan penguatan profil pelajar Pancasila.
Selama mengikuti program PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya telah mendapatkan banyak pengalaman belajar melalui berbagai mata kuliah selama 2 semester. Seluruh pengalaman belajar yang saya dapatkan memberikan kegunaannya masing-masing bagi saya untuk menambah pengalaman dan wawasan saya sebagai calon guru profesional. Pada semester 1, saya mempelajari 7 mata kuliah. 1. Filosofi pendidikan. 2. Pemahaman tentang peserta didik. 3. Pembelajaran berdiferensiasi. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen 1. 5. Perspektif sosiokultural. 6. Praktik pengalaman lapangan atau PPL 1. 7. PPKS. Sedangkan pada semester 2, saya mempelajari 6 mata kuliah. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional. 2. Prinsip pembelajaran dan asesmen yang 2. 3. Computational thinking. 4. Praktik pengalaman lapangan atau PPL 2. 5. Proyek kepemimpinan. Dan yang keenam, seminar pendidikan profesi guru. Melalui berbagai mata kuliah PPG ini, saya banyak belajar hal-hal baru yang memberikan manfaat bagi saya sebagai seorang calon guru. Namun pada refleksi pengalaman belajar paling bermakna, berdasarkan proses pembelajaran yang telah saya jalani selama semester 1 dan semester 2, saya memperoleh banyak pengalaman bermakna dari mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah perspektif sosiokultural. Mata kuliah ini membuka wawasan saya bahwa setiap peserta didik tumbuh dan berkembang dalam konteks sosial dan budaya yang unik. Sehingga pendekatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan latar belakang peserta didik. Pemahaman ini mendorong saya untuk merancang pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya, lingkungan sekitar, dan interaksi sosial yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Saya pun mulai lebih peka dalam memilih konteks pembelajaran, kegiatan, dan media yang mampu menjembatani konsep dengan pengalaman nyata murid, agar proses belajar menjadi lebih bermakna dan relevan bagi mereka. Selama 1 semester mengikuti mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan, saya mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai bagaimana pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ada 6 topik utama yang dipelajari, yang masing-masing memberikan kontribusi penting dalam membentuk cara pandang saya sebagai calon pendidik di Indonesia. Topik pertama, pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia. Membuka wawasan saya tentang pengaruh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam sistem pendidikan Indonesia mulai dari masa penjajahan hingga era modern. Saya belajar bahwa pendidikan bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan dinamika masyarakat. Hal ini menyadarkan saya bahwa sebagai pendidik, kita tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih besar. Topik 2, konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Membahas konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan, saya memahami bahwa pembelajaran yang efektif harus mempertimbangkan latar belakang kultural siswa. Konsep ini menekankan pentingnya mengenali
norma, dan identitas siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sekedar objek yang harus diseragamkan. Topik 3, perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Kami diajak untuk mengeksplorasi bagaimana perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Topik 4, pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Memperkenalkan saya pada konsep ZPD, sebuah teori penting dari Vygotsky yang menekankan pentingnya peran guru dan lingkungan dalam mendampingi proses belajar siswa. Saya belajar bahwa pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran yang mampu menstimulasi potensi siswa secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan mereka. Topik 5, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Saya mendalami lebih lanjut mengenai bagaimana menerapkan pendekatan scaffolding sebagai strategi untuk mendukung siswa dalam zona perkembangan terdekat mereka. Yang keenam, isu-isu penyelenggaraan scaffolding pada ZPD dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pada topik ini memperkuat keseluruhan pemahaman dengan refleksi terhadap penerapan teori-teori tersebut dalam praktek pembelajaran yang nyata. Saya semakin yakin bahwa pendidikan yang kontekstual dan berpihak pada peserta didik adalah fondasi utama dalam menciptakan perubahan sosial. Dari keenam topik yang telah saya pelajari, saya memilih topik 1, pengantar perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia sebagai pengalaman belajar yang bermakna bagi saya. Karena beberapa hal. Yang pertama, menyadarkan akan pentingnya latar belakang sosial budaya peserta didik. Sebelum mempelajari topik ini, saya mengakui bahwa meskipun istilah sosiokultural terdengar familiar, saya belum benar-benar memahami maknanya. Namun, melalui proses pembelajaran dan refleksi, saya menyadari bahwa setiap peserta didik membawa latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda. Dan ini sangat mempengaruhi cara mereka belajar dan berkembang. 2. Menumbuhkan kesadaran akan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dalam ruang kolaborasi, saya dan rekan-rekan menonton video yang menampilkan ketimpangan pendidikan, terutama di daerah terpencil. Ini membentuk pemahaman bahwa pendidikan tidak bisa disamaratakan, dan pendekatan berbasis budaya lokal dapat menjadi solusi konkret untuk menjawab tantangan tersebut. 3. Penguatan nilai dan identitas melalui budaya lokal. Perspektif sosiokultural memberi pemahaman bahwa pendidikan yang relevan dengan budaya lokal akan membentuk identitas yang kuat pada peserta didik. Ini juga menjadi dasar kuat untuk mengaitkan pembelajaran dengan kondisi alam dan sosial di lingkungan mereka. Artefak pembelajaran. Saya memilih artefak ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual sebagai representasi dari pengalaman belajar yang paling bermakna selama mengikuti PPG Prajabatan. Karena keduanya mengangkat pendekatan pembelajaran yang berbasis pada konteks lokal, terutama budaya dan lingkungan alam sekitar peserta didik. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya, saya semakin menyadari bahwa peserta didik akan lebih mudah memahami materi,
apabila pembelajaran dikaitkan langsung dengan realita yang mereka alami sehari-hari. Ketika pembelajaran dikaitkan langsung dengan realita yang mereka alami seperti lingkungan sekitar, seperti kenampakan alam dari gunung, sawah, hutan, dan lain sebagainya, serta kearifan lokal, maka peserta didik tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga terhubung secara emosional dan sosial dengan materi tersebut. Alasan saya memilih artefak ini sejalan dengan pembelajaran berbasis sosiokultural yang menjadi inti pada topik 1. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya dilihat dari seberapa banyak materi yang disampaikan, tetapi juga dari seberapa relevan dan bermakna materi tersebut bagi kehidupan peserta didik. Dalam ruang kolaborasi, saya mendapatkan pengalaman berinteraksi dan bertukar gagasan dengan rekan-rekan lain mengenai bagaimana budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran, termasuk bagaimana kenampakan alam di lingkungan sekitar sekolah dapat menjadi bahan ajar yang konstekstual. Sementara itu, dalam demonstrasi konstekstual, saya mempraktikkan secara langsung bagaimana menyusun dan menyampaikan pembelajaran yang memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan lingkungan alam sekitar dari peserta didik. Selain itu, dari seluruh video pembelajaran yang disajikan pada topik 1, saya menemukan benang merah yang sama dari seluruh video itu, yaitu pentingnya guru memahami dan menghargai latar belakang peserta didik, termasuk kondisi sosial, budaya, dan lingkungan alam sekitar mereka. Seluruh video tersebut tidak hanya bicara tentang pentingnya inovasi dalam pembelajaran, tetapi juga menekankan bahwa inovasi itu harus berakar pada realita peserta didik. Oleh karena itu, saya merasa bahwa artefak ruang kolaborasi dan demonstrasi konstekstual merupakan bukti konkret bahwa pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan yang lebih manusiawi, relevan, dan berdampak, terutama jika dimulai dari lingkungan dan budaya yang sudah akrab dengan peserta didik. Melalui pemilihan artefak ini, saya menegaskan komitmen saya sebagai calon guru untuk tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang menyatu dengan kehidupan peserta didik. Saya percaya bahwa dengan mengangkat budaya lokal dan kondisi alam sekitar sebagai bagian dari proses belajar, saya turut menanamkan nilai-nilai pelestarian budaya dan lingkungan sejak dini. Ini bukan hanya tentang strategi mengajar, tetapi juga tentang membangun kesadaran identitas dan tanggung jawab sosial dari peserta didik. Artefak tersebut dapat dilihat dari kode QR yang telah saya sematkan. Sebelum saya menyampaikan desain inovasi pembelajaran yang akan saya susun, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sumber inspirasi saya tersebut berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya selama melakukan PPL yang menunjukkan bahwa pertama, mengangkat pendekatan konstekstual berbasis budaya lokal dan kenampakan alam. 2. Membantu peserta didik memahami materi melalui lingkungan nyata yang mereka kenal. 3. Menunjukkan praktik baik yang mendorong pembelajaran aktif dan efektif. 4. Relevan dengan materi IPAS pada bagian ekosistem yang terkait langsung dengan kondisi alam sekitar. 5. Menumbuhkan rasa kepemilikan, kepedulian, dan keterlibatan peserta didik dalam lingkungan sosial dan alam.
6. Mendukung visi inovasi pembelajaran yang membumi dan berkelanjutan. Pada slide ini saya tampilkan desain inovasi saya berupa modul ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS kelas 3 SDN Meranggen 2 Polokarto. Sekaligus modul ini saya jadikan sebagai bahan saya dalam pembuatan jurnal PTK saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar dan Motivasi Belajar Mata Pelajaran IPAS Ekosistem melalui metode PJBL kelas 3 SDN Meranggen 2 Polokarto yang telah saya submit di Jurnal Bioedukasi, Jurnal Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Metro. Luaran yang dihasilkan. Pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, kelompok kami membuat luaran berupa media kartu Nusantara yang berjumlah 38, sesuai dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia seperti yang tampak pada slide. Pada bagian depan tampak dari ikon dari provinsi, sedangkan pada bagian belakang terdapat barcode yang dapat di-scan yang berisi materi. Hubungannya dengan desain inovasi saya yaitu di dalam konteks pembelajaran terdapat materi mengenai kenampakan alam yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Media Kartu Nusantara menyajikan informasi visual dan faktual mengenai kenampakan alam seperti gunung, hutan, sawah, pantai, dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas geografis dari setiap provinsi. Informasi dari kartu ini menjadi sumber utama inspirasi dan referensi dalam saya membuat desain inovasi, khususnya untuk membuat komponen ekosistem baik komponen biotik maupun komponen abiotik, dengan mengenali dan mempelajari berbagai kenampakan alam melalui kartu tersebut. Peserta didik dapat mengidentifikasi elemen alam nyata dari berbagai daerah, kemudian mengintegrasikan pengetahuan geografi dan ekologi, sehingga inovasi yang dirancang tidak hanya bersifat kreatif, tetapi juga edukatif. Kemudian mengembangkan kesadaran lingkungan sejak dini dengan memahami keragaman ekosistem yang ada di Indonesia yang tercermin dari kenampakan alam setiap provinsi. Dengan demikian, media Kartu Nusantara berfungsi sebagai jembatan informasi dan inspirasi dalam proses pembelajaran desain inovasi saya, yang fokus pada pembentukan model atau stimulasi komponen ekosistem berdasarkan kenampakan alam yang ada di setiap provinsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari artefak. Yang pertama, manfaat bagi peserta didik. Membantu peserta didik memahami materi secara konseptual karena dikaitkan langsung dengan lingkungan dan budaya sekitar mereka. Ini membuat pembelajaran lebih relevan dan menumbuhkan kesadaran menjaga alam serta menghargai budaya lokal. Yang kedua, manfaat bagi guru. Guru terbantu dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga mendorong guru lebih kreatif, adaptif, dan mampu mengaitkan dengan materi konteks lokal yang nyata. Manfaat bagi masyarakat. Ikut terlibat dalam proses pendidikan karena potensi lokal dijadikan sumber belajar. Ini memperkuat hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar serta meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pendidikan dan pelestarian budaya. Refleksi selama mengikuti PPG. Selama mengikuti program PPG Prajabatan, saya mendapatkan banyak pengalaman belajar
yang bermakna dan memperluas wawasan saya sebagai calon pendidik melalui berbagai mata kuliah termasuk perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Saya semakin memahami bahwa pendidikan tidak hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga bagaimana menyesuaikan pembelajaran dengan latar belakang sosial, budaya, dan kondisi peserta didik. Proses ini membentuk kesadaran baru dalam diri saya untuk menjadi guru yang adaptif, reflektif, dan berpihak pada kebutuhan peserta didik. Kegiatan kolaboratif, praktik pengalaman lapangan, serta pembuatan perangkat ajar seperti modul dan asesmen memperkuat kompetensi saya dalam merancang pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Saya belajar pentingnya membangun relasi positif dengan peserta didik, masyarakat, dan rekan sejawat demi terciptanya lingkungan belajar yang inklusif. PPG telah menjadi jembatan penting dalam perjalanan profesional saya untuk menjadi guru yang tidak hanya cakap mengajar, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan bagi pendidikan di Indonesia. Dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, saya menyusun rencana tindak lanjut sebagai tindak lanjut dari pembelajaran selama mengikuti PPG Prajabatan. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan merancang pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Saya akan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan potensi lingkungan sekitar ke dalam setiap materi ajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Selain itu, saya akan melatih diri saya dalam menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Saya juga akan aktif menjalin kolaborasi dengan sesama guru, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Saya berencana untuk terus belajar dan mengikuti berbagai pelatihan profesional agar senantiasa berkembang sebagai pendidik. Melalui langkah-langkah ini, saya berharap dapat menjadi guru yang tidak hanya kompeten dalam mengajar, tetapi juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap kemajuan pendidikan di lingkungan tempat saya mengabdi nantinya. Pada bagian ini saya akan membahas paradigma makna guru. Guru bukan lagi sekedar pengajar yang mentransfer ilmu, melainkan fasilitator pembelajaran, pembimbing karakter, dan agen perubahan sosial. Dalam paradigma pendidikan masa kini, guru harus mampu memahami latar belakang peserta didik, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta mendorong tumbuhnya potensi secara utuh. Guru juga berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan kehidupan nyata. Dengan demikian, makna seorang guru terletak pada kemampuannya menciptakan ruang belajar yang inklusif, bermakna, dan relevan bagi peserta didik. Sebagai calon pendidik, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap peserta didik membawa latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang unik. Melalui pendekatan sosiokultural, kita diajak untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga membangun pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi mereka. Semoga paparan ini memberikan wawasan baru dan menjadi inspirasi dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik serta selaras dengan konteks lokal. Mari bersama-sama berkomitmen menjadi agen perubahan demi terwujudnya pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Demikian paparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saya dalam penyampaian materi pada presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.